Usai Demokrat mundur, kini PKS mulai bingung. Bagaimana nasib Anies Baswedan? PKS itu sepertinya hati dan pikirannya terbelah. Satu Oke. sisi ingin sama Anies Baswedan, tapi tidak mau dengan Muhaimin Iskandar. Adapun rekomendasi nama Bapak Abdul Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden, insya Allah akan diusulkan. Bagaimana mungkin PKS itu mendukung Anies, tapi pada saat yang bersamaan belum sepenuhnya kepada Muhaimin Iskandar? Ini bukan sekedar merapat biasa, tetapi ini benar-benar merapatkan barisan kemenangan. Kalau nggak Anies susah itu ya, karena PKS itu identik sama Anies ya. Apresiasi buat Nasdem, tapi PKS ke Mas Anies Baswedan. Ini yang saya kira memang membuat spekulasi-spekulasi publik. Sepertinya PKS itu sedang mempertimbangkan opsi-opsi lain di masa yang akan datang. Ketua fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini mengungkapkan partainya membuka peluang meninggalkan bakal calon presiden Anies Baswedan dalam koalisi perubahan untuk persatuan. Saya sudah kasih statement ya, bahasanya PKS mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Pak Ganjar. Wow, ini kalau Ganjar dan Anies bisa ganas ini kan. Cukup layak sebenarnya bagi PKS untuk disorongkan ketimbang nempel terus ke Anies Baswedan. Oleh karena itu, tidak mengherankan bagi saya kalau kemudian PKS itu absen dalam 2 kali pertemuan yang dilakukan oleh Nasdem dan PKB. Jadi satu kesalahan besar yang dilakukan oleh Surya Paloh ketika dia mengatakan, ya Tuhan kutuklah kami. Wih, di jalur langit ini ngeri kan? Nah inilah kutukan ini akan terwujud. PKS kemarin sedianya berdiskusi bersama-sama. Apresiasi buat Nasdem, tapi PKS ke Mas Anies Baswedan. Ya karena bagi PKS tentu mereka tidak mau jadi ronin, mereka tidak mau jadi kayu bakar politik ya untuk partai dan calon politik tertentu, tapi tidak menguntungkan secara elektoral bagi PKS. Oleh karena itu saya mengharapkan kawan-kawan yang belum terlambat supaya jangan kena kutuk keluar dari sekarang. Dan itu yang harus kita hindarkan. Lebih bagus kita mewarning itu sebelum terjadi daripada kita terlambat mewarningnya sudah terjadi. Nah jadi apa yang dialami ini sebenarnya kutukan. Meski sudah ada pasangan bakal Capres dan Cawapres Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, pengusung Anies Partai Keadilan Sejahtera atau PKS belum hadir dalam rapat koalisi. PKS masih belum bisa menentukan apakah akan mengusung pasangan Anies Muhaimin Iskandar. Memang kita melihat di antara 2 partai yang melakukan deklarasi ini, leading partinya itu sebetulnya yang proaktif dan berinisiatif itu kan Nasdem melalui Pak Paloh. Nah jadi apa yang dialami ini sebenarnya kutukan. Ini husnudon bahwa pasti sepenuhnya nerima amin ini. Cuman halu gitu ya, karena hanya percaya pada Mas Anies. Apresiasi buat Nasdem, tapi PKS ke Mas Anies Baswedan. Ternyata belum bisa nerima amin. Mau tidak mau ya ini bubar. Secara terbuka, para politisi PKS telah menyebutkan mendukung duet Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai pasangan Capres dan Cawapres pada Pilpres mendatang. Namun diketahui secara kelembagaan partai PKS belum secara resmi mendukung duet Anies Muhaimin tersebut. Hal itu diakui oleh Sekjen DPP PKS Habib Abu Bakar Al-Habsyi saat dikonfirmasi usai memberikan pembekalan kepada para caleg PKS NTB pada Sabtu 9 September. Di Batu Layar, Lombok Barat. Namun masih demikian dia meyakini bahwa PKS secara resmi akan memutuskan untuk tetap mendukung pasangan Muhaimin Iskandar. Kalaupun ada yang mendukung sebelum ada keputusan Majelis Syuro, berarti semangatnya sudah bagus. Nanti ke Majelis Syuro lebih cakep lagi keputusannya. Jadi tidak offside. Doakan saja insya Allah tidak berbeda dengan keputusan Majelis Syuro, ujarnya. Ditegaskan Habib Abu Bakar Al-Habsyi bahwa dalam waktu dekat ini Majelis Syuro akan mengadakan rapat untuk memutuskan dukungan kepada Anies dan Muhaimin. Tapi belum itu pihaknya akan mengadakan pertemuan terlebih dahulu dengan Nasdem serta PKB untuk membahas lebih lanjut terkait koalisi. Insya Allah 12 September kita sudah jumpa bertemu dengan 3 partai Nasdem dan PKB. Kita rancang selanjutnya untuk deklarasi, tapi setelah itu kita akan rapat Majelis Syuro dulu ini. Kita ikuti pola dan etik kerja di PKS, tidak terganggu dengan suasana, jelasnya.
Disinggung terkait dengan nama koalisi perubahan yang sudah dikatakan bubar setelah Demokrat keluar, Habib mengatakan bahwa soal nama koalisi baginya tidak terlalu penting. Karena ada hal yang jauh lebih penting dari sekedar nama koalisi, yakni bagaimana koalisi partai ini memenangkan Pilpres 2024. Terakhir disampaikan Habib, ia mengajak Partai Demokrat untuk bergabung mendukung duet Anies Muhaimin. Ia mengharapkan Partai Demokrat tidak berlama-lama kecewa, tapi segera move on untuk mengingat Pilpres sudah di depan mata. Saya ingin mengajak Demokrat untuk kembali bersama-sama supaya lebih kuat dan kita juga sudah berjalan bersama lama. Ya kalaupun ada dinamika kemarin, penatan emosional itu ya cukup 3 hari saja. Tidak usah lama-lama, pungkasnya. Arahan dukungan politik PKS memang akan menentukan jalannya konstelasi politik pada pemilihan presiden atau Pilpres 2024 nanti. PKS ini dihadapkan 2 kemungkinan pilihan, tetap mendukung Anies Baswedan atau menerima tawaran pembentukan koalisi baru. Sekedar informasi, duet Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Caimin memang akan berkunjung ke kantor DPP Partai Keadilan Sejahtera, Jakarta Selatan 12 September. Arah dukungan politik PKS akan menentukan jalannya konstelasi politik pada pemilihan presiden. Hal itu diungkapkan oleh Anies usai bertemu dengan Caimin di jajaran pengurus Partai Kebangkitan Bangsa. Nantinya Caimin didampingi oleh elit PKB lainnya. Rencana besok insya Allah besok akan silaturahmi bersama-sama ke DPP PKS bersama tim PKB. Jadi Gus Muhaimin bersama jajaran besok siang akan ke PKS, ujarnya. Terkait agenda pertemuan, mantan Gubernur DKI Jakarta itu memastikan pertemuan besok dalam rangka temu ramah. Bersilaturahmi di sana, ujarnya. Ketika ditanya apakah pertemuan tersebut untuk memastikan dukungan PKS ke pasangan Anies Imin, dia juga tidak mau menjawab dengan pasti. Anies mengatakan jawaban berbagai pertanyaan akan diketahui pada tanggal 12. Pokoknya besok kita ketemu gitu ya, nanti kita lihat besok, insya Allah semua sama-sama, ujarnya. Sebagai informasi, PKS memang sudah mendeklarasikan dukungan Anies sebagai calon presiden di 2024. Meski demikian, PKS belum menyatakan dukungan Caimin menjadi cawapresnya. Nama Caimin baru diusulkan untuk dibahas oleh Majelis Syuro PKS. Partai berlambang padi dan bulan sabit itu sendiri tidak menutup kemungkinan tarik dukungan ke Anies Baswedan, bentuk poros koalisi baru bersama Demokrat dan P3. Di sisi lain, Partai Keadilan Sejahtera masih menunggu adanya upaya serius pembentukan poros koalisi baru dengan Partai Demokrat dan P3. Ketua DPP PKS Ahmad Mabruri tidak menampik publik sudah banyak membicarakan soal koalisi baru. Meski demikian, kelanjutannya belum ada pergerakan serius untuk mewujudkannya. Wacana memang sudah ada, tapi pergerakan ke arah sananya kelihatan belum terlalu gencar. Jelas Mabruri saat dihubungi 11 September. Dia menyatakan PKS bukan dalam posisi mengambil inisiasi, melainkan hanya menunggu. Bagaimanapun ujarnya, PKS sudah mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden. PKS menunggu saja, kita kan udah punya pacar, kalau diputusin pacar baru cari yang lain, ungkapnya. Sebelumnya, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY sudah mengeklaim ada seorang Menteri Kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo yang sedang melakukan lobi untuk membentuk koalisi baru. SBY mengatakan rencana koalisi baru tersebut akan berisi Partai Demokrat, PKS, dan P3. Meski demikian, dia tidak mengungkap nama menteri itu. Kita juga tahu seorang menteri sekarang ini, menteri masih aktif dari kabinet Pak Jokowi secara inisiatif melakukan lobi termasuk kepada Partai Demokrat. Dengan mengajak membentuk koalisi yang baru, Koalisi Demokrat, PKS, dan P3, jelas SBY di kediamannya Puri Cikeas, Bogor. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Persatuan Pembangunan Sandiaga Uno menepis isu pihaknya akan membentuk poros koalisi baru dengan Demokrat dan PKS. Sandi mengaku P3 masih menjalin kerjasama dengan PDIP untuk sama-sama mendukung pencapresan Ganjar Pranowo. Selain PDIP dan P3, partai politik pendukung Ganjar lainnya yakni Partai Perindo dan Hanura. Kemungkinan PKS goyah adalah hal yang wajar ketika mendengar cerita bahwa penentuan Caimin tanpa melalui diskusi dan kesepakatan dari berbagai pihak di koalisi perubahan.
dan menjadikan Demokrat mundur merupakan hal yang wajar jika mendengarkan cerita Anies Baswedan. Bakal calon presiden Anies Baswedan menjelaskan soal keyakinannya memilih Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar atau Caimin sebagai cawapresnya. Dalam sebuah wawancara eksklusif channel YouTube Najwa Shihab pada Senin 4 September, Anies mengungkapkan kondisi di internal KPP yang berujung keluarnya Partai Demokrat dari koalisi tersebut. Dalam sebuah wawancara eksklusif di channel YouTube Najwa Shihab pada Senin 4 September lalu, Anies mengungkapkan kondisi di internal KPP yang berujung keluarnya Partai Demokrat dari koalisi tersebut.